Haleluya. Saudara-saudara, saya akan masuk ke pola pikir Kumaila. Putri ini beberapa hari hendak saya jenguk. Mari kita dengarkan dulu. Saya akan menjelaskan kemana arah pemikiran Kumaila. Beberapa tahun yang lalu ada seorang teman yang bilang ke aku, orang Islam tuh ini ya kasar-kasar gitu, jahat-jahat dan bodoh-bodoh gitu. Nah waktu itu mungkin dia ngelihatnya dari abis ngelihat kan pernah tuh ada masanya orang Islam tuh kayak galak banget ya nggak sih, yang dia mau berjilid-jilid, kerjanya caci maki terus di sosial media. Nah aku mikir ya mungkin dia dapat pengalamannya dari situ. Nah terus aku nggak setuju tuh sama dia karena aku merasa pengalamanku hidup di tengah-tengah masyarakat muslim ya baik-baik aja, oke-oke aja, nggak ada pengalaman yang traumatis banget kan. Kalau misalnya orang Dasar pemikirannya itu adalah dari apa yang tertulis. Bahkan kalau kita kembalikan agama itu kepada asal mula berdiri munculnya itu, kita akan kembali ke budaya itu. Budaya abad ke-7 di mana perempuan itu nggak ada gunanya sama sekali. Perempuan itu bisa dijual belikan. Dan itu yang dipraktekkan oleh pendiri agama itu dan juga sahabat-sahabatnya. Bukan saja zaman itu, terus berlanjut. Kenapa ayatnya tidak bisa dihapus? Ayatnya tetap ada sampai hari ini. Bahkan kekerasan yang disinggung oleh anakku tadi, bahwa itu sudah dari sononya. Makanya di mana sumber agama itu berdiri, konflik dari zaman ke zaman dan sudah 1445 tahun yang lalu. 47 tahun yang lalu. Sampai hari ini. Hanya sekarang ini dengan munculnya sosial media ini, mereka di seluruh dunia ketakutan. Bagaimana menampilkan keyakinan mereka adalah damai. Damai dari mana? Siapa yang mendamaikannya? Nggak ada damai. ya toksik religius kayak merasa paling sempurna, merasa paling masuk surga itu kan ya ada aja ya, cuman nggak traumatis yang gimana. Tapi kalau misalnya ya dia bilang itu ke aku sekarang, kayak aku nggak setuju deh, karena aku tuh hari-hari aku dapat ancaman dan cacian yang jahat, keji, bodoh, tapi nuansanya Islami, kayak wah lanatullah kamu pelacur betina gitu, atau di awalnya tuh pelacur betina, atau di awalnya tuh udah Astagfirullahaladzim. Bagaimana kalau kamu itu sudah menyatakan pindah keyakinan seperti abimu ini? Lebih parah lagi penghinaannya dan ejekannya. Kenapa kamu di pihak wanita? Dan mereka akan membayangkan sesuatu terjadi di mana rumahmu diobrak-abrik, dirusak. Bahkan kerusuhan Mei 98 itu tertumpah kepada kamu. Kamu akan ditiduri beramai-ramai oleh orang-orang yang mengaku dirinya pemuda Mosolmen, yang pakai kopiah, pakai sarung. Itu yang akan dilakukan kepada kamu. Kebencian itu sekarang terarah kepada kamu karena video-video kamu itu dijadikan rujukan bagi orang-orang yang mau menegakkan toleransi dan damai sampai hari ini. Itulah sebabnya, karena kamu paling viral di antara wanita. Kamu harus menyelesaikan doktoralmu. Kamu harus menyelesaikan pendidikanmu sehingga kamu yang hafal Al-Quran itu
tidak bisa dipermainkan orang. Dan sama seperti abimu ini, gak bisa dipermainkan orang, diperhitungkan oleh semua pemimpin Muslim seluruh dunia. Karena pola pikirnya itu telah melakukan kajian yang menantang, menenteng, bahkan menentang. Itu akan dikenang dari zaman ke zaman Pendeta Saifuddin Ibrahim. Atau apapun istilah mereka. Karena saya sudah memiliki posisi khusus. Dengan tidak pernah tunduk patuh pada keinginan mereka. Apalagi menyerahkan diri. Apalagi meminta maaf. Tidak ada minta maaf di dalam memberitakan kebenaran. Seperti Rocky Gerung sudah minta maaf kepada Pak Prabowo. Kayak gini, Assalamualaikum, udah Assalamualaikum. Assalamualaikum kan keselamatan bagimu ya. Kamu sudah jauh dari petunjuk Allah gitu. Ayo kembali lagi ini terus di akhirnya atau lebih baik kamu melacur saja. Saya harus bayar berapa buat pakai lubang kamu atau gitu. Kayak makanya tadi dia cek mahar gitu. Iya mungkin itu ya maksudnya. Aku nggak ngerti. Aku tuh sering nggak ngerti sama ledekan ya. Bahkan kayak waktu itu gini. Ya udah semalam berapa Mbak gitu. Aku nggak ngerti semalam berapa. Oh mereka tuh ngatain aku pelacur ya. Ternyata yang Pelacur betina. Iya. Apa yang kamu alami itu sudah saya alami selama 19 tahun ini. Sejak saya masuk Kristen. Dan itu mempermalukan seluruh kehidupan saya. Sekali lagi, orang yang percaya kepada Yesus tidak pernah dipermalukan. Sebaliknya, orang yang terima Yesus Kristus karena dia percaya dan sungguh-sungguh, dia akan dipermuliakan di dalam hidupnya. Bahkan, kajian-kajian saya ini akan menjadi referensi berabad-abad nanti. Bahkan Saifuddin Ibrahim adalah pelopor, abimu ini pelopor bagi menegakkan kebenaran, membela keadilan. Terus, bahkan mereka sudah menyiapkan apa saja. Apalagi oleh karena itu permintaan saya, jangan kamu murtad. Orang murtad itu lebih parah lagi. Jangan menyatakan dirimu telah terima Yesus Kristus. Karena ini sangat mempermalukan keluarga kita. Mempermalukan bahkan suku kita pun akan terbawa-bawa. Bahwa suku kita adalah orang yang paling banyak hijrah kepada Yesus Kristus. Dalam hal ini, dalam Quran menjamin kebebasan di dalam beragama. Satu sisi, bahwa dalam beragama tidak ada paksaan, la ikraha fid din, qad tabayyana rusyd minal ghayy. Surat Sapi Betina ayat 256. Bahkan, tidak ada dalam sejarah pun Nabi katanya menghabisi orang yang murtad. Tetapi hadis jelas sekali bahwa banyak para sahabat yang telah mengambil nyawa orang yang dari Islam kembali lagi kepada ajaran nenek moyang alias murtad. Maka dikeluarkanlah sebuah hadis, man badala dinahu faqtuluh. Siapa yang menukar keyakinannya, ngek. Jangan kamu menukar keyakinanmu dulu. Atau kamu segera siapkan paspor dan visa Amerika. Nanti jangan bilang bahwa kamu punya keluarga, ayah, keluarga di Amerika. Pakai visa turis saja dulu. Ya, turis boleh setahun, nanti tinggal di sini dulu.
sampai kamu punya kemampuan, keberanian untuk menyatakan, dan kamu terus berbicara, sehingga akan keluar berita di Indonesia kamu adalah manusia nomor 1 yang dicari-cari. Baru diatur kemudian, saya atur semuanya. Itulah kerinduan saya. Jadi setelah di sini baru boleh nyatakan saya sudah pindah keyakinan. Entah ke Hindu, Buddha, Konghucu, apa aja. Kristen. Kristen berarti lebih gampang lagi untuk melakukan perlawanan dan perbaikan terhadap mutu bangsa Indonesia ke depan. Laknat tua lagi ya. Nah itu nuansanya tuh Islami, atau misalnya gini, wah ini udah halal nih darahnya, atau di YouTube tuh kan aku lagi rame ya, suka pada pakai ngebahas aku. Terus ada kolom komentar yang aku temuin, dan itu komentarnya di like orang-orang lagi. Ayo kita perkosa rame-rame betina ini gitu. Ini menarik sekali karena apakah karena mereka menyangka aku murtad dan atau menyangka aku misionaris Kristen, maka mereka berhak untuk mencelakakan aku. Ini kan apakah orang-orang ini tidak melihat manusia lain yang di luar kelompoknya sebagai manusia? Anggaplah aku misionaris Kristen beneran. Jika aku misionaris Kristen, jika aku murtad, jika aku orang Kristen atau apapun agamaku, apakah itu alasan yang legit untuk orang-orang ini boleh menyakiti aku gitu? Atau menyakiti siapapun? Jadi manusianya kita belum lulus. Makanya ini problematik banget gitu. Ini aku suka bertanya, ini tuh orang beneran bukan sih? Apakah yang ini beneran? Itu manusia benaran. Makanya innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kitab bayinat, petunjuk, bukti nyata-nyata, welo-welo, bahwa di ayat 98 ayat 6 itu sesungguhnya Yahudi Kristen di neraka jahanam selama-lamanya, dan mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Ya, ada kuda, ada ayam, ada babi. Babi masih terhormat daripada orang Yahudi dan orang Kristen. Itu yang dikatakan ayat. Kalau kamu sudah menyatakan dirimu nanti, itu sebabnya saya meminta jangan dulu. Diam saja dulu, berdoa, ya. Jangan menyatakan dirimu pindah keyakinan. Karena itu akan lebih parah lagi penghinaan dari mereka. Dan penghinaan itu bukan saja dari laki, dari sesama perempuan. Nah, kamu sudah melepas jilbab, kamu sudah enteng saja di dalam berpakaian. Bahkan, kapan saja kita mau sholat aja. Tapi kalau kita nggak mau sholat, ya nggak usah. Itu kan ajaran dari saya. Tapi jangan keluar dari omongan kamu kata-kata ini. Saya nggak mau sholat lagi. Sebentar lagi kan bulan puasa. Ngapain saya puasa? Saya nggak percaya lagi dengan keyakinan itu. Jangan. Kamu tetap berpuasa walaupun nggak puasa sekalipun. Toh kan ada hari-hari kamu lagi haid. Itu nggak perlu puasa. Lebih gampang lagi untuk berkamuflase di dalam berhadapan dengan onta-onta dan kaum Konoha itu. Jadi begitu, nak ya. Bahwa darah orang yang pindah keyakinan itu halal, itu sudah saya sebutkan. Itu hadis-hadis mutawatir menurut Abu Hanifah, dan menunjuk hadis-hadis tersebut sangat qot'i. Kemudian juga bahwa orang yang sudah murtad bisa diengek untuk menghasut kebencian terhadap
agama dan menyebarkan rahasia negara, menyebarkan rahasia penduduk Muslim sehingga berdampak pada kerusakan, kebencian dan sebagainya. Jadi itu sebabnya mereka paling takut. Maka yang pindah keyakinan itu harus dibikin ngek seperti Abdullah bin Ubay, Musailamah Al-Kadzab dan sebagainya yang dilakukan pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sekarang kita Indonesia ini adalah negara makmur, negara Muslim mayoritas, tetapi bukan dasar negaranya Islam. Nah, ini yang bagus itu. Oleh karena itu, kamu menjadi corong bagi membangun yang toleransi ke depan. Orang-orang dewasa, tapi ini benar orang-orang dewasa. Ada yang memang akun-akunnya tuh kayak buzzer gitu, udah mah islami banget, tapi nge-DM aku nyuruh bunuh diri, atau nge-DM aku ngancem bunuh, terus bayonya ayat Quran, terus isi-isi kontennya tuh membela Gaza gitu. Gini, aku sorry, aku bukan termasuk untuk mendiskreditkan siapapun ya, Mbak Mela ya. Tapi kenapa yang kayak gitu itu kok selalu mayoritas dari Muslim gitu. Tadi pakai laknatullah, kan jarang ya, misalnya orang Hindu kayak gitu, orang Buddha kayak gitu. Ini sekali lagi aku bukan termasuk untuk kemudian mengkomparasikan, mendiskreditkan, enggak. Cuman kalau kebanyakan gitu, apa yang salah? Apa yang selama ini salah yang kita pelajari sebagai seorang Muslim sehingga kita ketika enggak bisa menerima sebuah perbedaan gitu loh. Kayak kita tuh merasa paling benar sendiri aja gitu. Gimana tuh, Mbak? Nah, ini juga aku nggak tahu, dan ternyata ini tuh bukan di Indonesia doang ya. Orang-orang yang mendapatkan ancaman pembunuhan dengan semangat Islami itu juga ya orang-orang lain gitu, bahkan akademisi gitu. Nah, aku juga nggak tahu, Mas Hendra, apa yang salah. Ada beberapa yang aku pikirin dan kayaknya pengen aku kontenin gitu, yang salah dari pendidikan Islam, tapi belum rampung karena aku masih mengamati gitu, kenapa kayak gini, dan yang ini datanya Islam, dan apakah itu makanya ada Islamofobia, tapi nggak ada Kristenfobia, Buddhafobia, itu nggak ada. Tapi jangan-jangan apa karena dia memahami ajaran-ajaran Islam hanya sebatas level kulit saja gitu, dia tidak masuk pada ke intisarinya gitu, hanya level syariat aja gitu. Dan itu juga bisa terjadi ketika kemudian dia beragama Hindu hanya sebatas kulit, beragama Kristen hanya sebatas kulit, dia juga akan melakukan hal yang sama gitu, merasa bahwa orang Islam adalah domba-domba yang tersesat misalnya gitu kan. Jadi karena nggak mau naik level gitu, jangan-jangan sebabnya ketika memahami agama itu dia nggak mau naik level gitu, nggak mau masuk ke perasaannya gitu, Mbak. Aku mungkin milihnya bukan hanya di kulit ya, tapi lebih dia milih-milih ajaran agama yang bisa membenarkan rasa benci dia aja, dan membenarkan prasangka dia aja. Masuk. Dan benar, jadinya nggak mau mendalam. Beragama nggak bikin dia jadi lebih pintar, dan nggak bikin dia lebih bermoral. Dan aku nggak, kan Islamofobia itu kan takut sama Islam ya. Islamofobia itu adalah ketakutan kepada Islam. Karena kenapa takut? Karena memang perlu ditakuti. Banyak sekali. Satu, takut keluar. Yang kedua, takut masuk. Dan orang-orang yang takut masuk ini, mereka masuk itu karena takut terancam. Ya. Dan salah satu alasan kenapa ketakutan itu adalah semua dari informasi istri bocilnya, yaitu yang umur 6 tahun, yang tiduri umur 9 tahun itu. Dari dialah semua berita-berita itu sumbernya. Pernyataan Aisyah itu, ma'aro rabbaka illa yusari'u laka fil hawak. Aku tidak melihat bahwa Tuhanmu begitu cepat menjawab semua keinginanmu, keinginan hawa nafsumu. Jadi kenapa wanita itu direndahkan? Dan kenapa orang itu takut untuk menjadi muslimah? Baru-baru ini saja banyak wanita yang masuk agama itu karena pengaruh-pengaruh di luar daripada yang kita bayangkan. Jadi itu saudara-saudara. Sehingga kita, apa yang dinyatakan oleh
Kumaila ini adalah sesuatu yang luar biasa, yang harus kita dukung, saudara-saudara. Tetapi analisa saya sebagai guru hadis Quran adalah lebih kepada di mana rahasia Islam itu lebih banyak dibuka oleh sahabat-sahabatnya dan istri beliau sendiri. Kemudian ada hadis sahih yang lain. Saya cemburu kepada para wanita yang menyerahkan dirinya kepada Nabi. Maka saya katakan, apakah orang wanita merdeka juga akan menyerahkan dirinya kepada engkau? Karena selama ini yang banyak menyerahkan diri kepada Nabi itu adalah wanita-wanita hasil rampasan perang, seperti Juwairiyah. Itu istri kepala suku Yahudi yang dimenangkan, ataupun Safiyah binti Huyai. Itu juga adalah istri kepala suku Kinanah yang diambil oleh dia. Dan setelah itu wanita-wanita itu tidak ada harganya sama sekali. Karena kalau sudah ditaklukkan satu suku, maka baik wanita, harta, ternak, kebun, semuanya adalah milik Nabi. Tidak terkecuali wanita-wanita itu dengan sendirinya berstatus budak belian. Illa ma malakat aimanukum, yaitu budak-budak yang kamu miliki. Nah, selama ini kan aku dikasih tahu nih, Kumaila Islamofobik, padahal di sisi lain orang-orang banyak yang memuji karena aku berani gitu. Tapi seiring dengan banyaknya ancaman yang aku terima dari akun-akun Islami yang isinya dakwah, akun-akun dakwah, atau kayak cacian yang aku terima dari youtuber ustadz gitu. YouTuber ustadz. Dari ustadz youtuber itu, aku jadi kayak, wah, aku tuh YouTuber Ustadz ini adalah seperti Donditan, Dodi Sefriadi, Harry Pras, dan kroco-kroco lagi yang lain, Nandar, Kainama, ataupun Hani Kristianto, mu'alaf miring otak itu, saudara-saudara. Karena kalau otak nggak miring nggak bisa jadi mu'alaf. Apalagi sebagai mata sipit, ini adalah orang-orang yang tidak mau menerima kenyataan hidup bahwa Cina itu memang dimusuhi di mana-mana. Dia mau membentuk kelompok baru, mata sipit tapi pakai sarung, mata sipit tapi pakai jilbab. Kalian akan melihat bahwa pindah keyakinan ke agama itu, kalian akan tetap kena malapetaka seperti yang sudah saya nyatakan dari awal. punya banyak sekali alasan untuk takut sama Islam. Dan aku jadi merasa ada cerita misalnya teman aku yang non muslim, dia lagi beribadah digeruduk lah, ada yang gerejanya dibakar lah, ada yang hal-hal traumatis kayak gitu. Itu kan bikin kita bisa memahami kenapa dia takut sama orang Islam, karena dia mengalami persekusi langsung. Karena kamu yang ngomong dan kamu menjadi muslim, ini kata-kata kamu itu berat sekali di telinga saudara-saudara muslim ini. Karena nggak ada muslim yang berani ngomong seperti itu, menceritakan enteng, sukacita, bahagia. Sepertinya kamu nggak ada beban untuk menceritakan itu. Dan mestinya itu tidak keluar dari mulut seorang muslimah seperti kamu, nak. Itulah hal yang membuat kamu itu sangat disegani dan kamu itu sangat ditakuti. Oleh karena itu, kalau keluar dari rumah, hati-hati ya. Hati-hati. Terutama di pertigaan itu. Di pertigaan rumah kamu itu,
Kamu jangan main-main ataupun pakaian seperti pakaian yang kamu di TikTok ataupun di YouTube. Jangan. Kuasai dirimu, lidah bibirmu, dan tetap jaga marwah seorang wanita, seorang anak dari seorang YouTuber, seorang yang memang sudah menggoncangkan Indonesia ini. Saya berharap kamu, nak, jangan seperti saya dulu. Tenangkan hatimu. Nah, terus aku melihat diriku yang sekarang, aku juga punya loh alasan untuk aku takut. Bedanya, untungnya aku nggak takut. Tapi apakah reasonable untuk aku takut? Jadinya masuk akal kalau aku takut, reasonable kalau aku takut gitu. Dan ada teman-teman konten kreator juga yang banyak yang bilang ke aku kalau jadi kamu udah berhenti konten, gitu. Iya sih. Dan kayaknya ini strateginya sekarang tuh diubah. Dulu kan suka pada ngancem bunuh. Nah, karena sekarang ada gosip aku ODGJ misionaris dan gitu. Nah, mereka tahu aku punya riwayat depresi, dan orang depresi itu kan biasanya suka memikirkan kematian ya. Jadi mereka mikirnya kayak itu bisa jadi trigger. Jadi disebutlah aku ODGJ, depresi. Dan ininya narasinya dibikin bunuh diri kayaknya biar aku mentalnya kena, karena mereka tahu aku punya riwayat depresi. Ya mungkin ini mah diancam bunuh nggak takut gitu. Ya udah coba diancam disuruh bunuh diri gitu, karena aku punya riwayat depresi. Nah, ini tuh tadinya lucu gitu, konyol, aneh orang-orang ini, tapi lama-lama yang aku rasa tuh jijik, kayak menjijikan banget orang-orang ini gitu. Padahal dan mereka menarasikannya tuh dengan nuansa Islami. Ya, dia nggak tahu bahwa Nabi itu pernah 1 tahun mengalami dalam kegilaan, sehingga ketika dia bersenggama dengan Mbak, itu dikira istrinya. Saking linglungnya beliau itu ketika di Madinah. Nah, ini kan marah jadinya kalau diucapkan dan diomongkan oleh abimu ini. Hadisnya terkenal, mutawatir semuanya. Itu bukan akal-akalan ataupun kebohongan yang karena saya Kristen lalu tidak percaya. Cari sendiri. Apalagi kalau Aisyah ngomong, wallahi ma aroka ra'aituka rabbaka illa yusari'uka yusari'u laka fil hawak. Aisyah berkata bahwa aku tidak melihat bagaimana Tuhanmu itu mempercepat semua pengakuan dan membawa kepada jawaban-jawaban untuk hanya urusan bawah perut. Itu maksudnya. Jadi terima kasih saudara sudah menonton dan bagikan video ini agar penginjilan kita dan pasukan di Indonesia adalah pasukan berani hidup karena menghidupkan orang-orang yang sudah tidak hidup lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.